suka atau tidak gitu, pada akhirnya kita sepakat bahwa ada yang lain dan juga mengakui ada yang ala Jogja. Dan yang ala Jogja ini kan sebenarnya potensi sekaligus kutukan ya kan, potensi sekaligus kutukan. Nah, Jogja memang selalu menawarkan gairah seni yang amat menyenangkan sekali gitu ya. Aku juga membayangkan bagaimana sebenarnya semangat revolusi ini tetap hidup dan menyala di jadi pada mulanya buku seni rupa tuh seperti proses kesenian teman-teman seniman yang lain mungkin ya. Apa yang terjadi di buku seni rupa ataupun yang terjadi di sekitar buku seni rupa. Tapi yang pasti aku ingat, jadi tahun 2015 itu sebenarnya momen dimana aku sama Tommy dari buku Aki itu masih intens di buku Aki gitu. Dan juga momen dimana awal mulai mengulik seni rupa, saat itu sadar atau nggak sadar ya. Tapi waktu itu momen-momen yang banyak tidak sadar sebenarnya. Tapi waktu itu masih bergiat di buku Aki sama Tommy, mengelola buku Aki, dan itu momen awal mula tertarik atau mengenali dunia seni rupa ya. Jadi di waktu itu mulai magang di Sangkring Art Space. Dan waktu itu tercatat sebagai mahasiswa last order sebenarnya. Jadi pernah sekolah di ekonomi UNY angkatan 2009 dan pernah mangkir, pernah cuti berkali-kali terus, tapi itu masih tercatat sebagai mahasiswa. Dan itu proses magang di sana. Dan memang dengan sadar memang pengen magang di galeri seni Sangkring itu karena menurutku waktu itu tertarik banget. Sebelumnya gitu sudah mulai tertarik dengan seni rupa. Sebelumnya bergiat sama teman-teman komunitas tato, graffiti, seni urban dan macam-macam. Nah terus itu 2016 itu buku seni rupa sudah ada secara akun gitu. Itu sebenarnya kayak akun iseng untuk membagi buku-buku bacaan terkait seni rupa, seniman dan semua yang punya relasi atas itulah. Itu sebenarnya juga apa yang terjadi di buku Aki waktu sama Tommy itu waktu itu awal membagi buku bacaan gitu terus laku. Jadi polanya sebenarnya kalau ngelihat riwayatnya itu mungkin nggak jauh dari buku Aki itu ya, karena kami ada di ruang yang sama waktu itu. Dan terus akhirnya awalnya iseng atau ingin membagi bacaan dan juga direktori tentang buku-buku seni rupa, karena waktu itu dunianya udah buku gitu. Hari-harinya buku, mulai kenal teman-teman buku, bikin acara-acara buku, bikin launching buku-buku puisi dan teman-teman sastra sebenarnya waktu itu, punya sastra. Jadi membayangkan di waktu itu cukup sibuk atau ruangnya cukup beragam menurutku ya, kalau hari-hari ini disimak gitu. Yang bergaul dengan seni rupa terus. Nah sebelum buku Aki ada itu sebenarnya kami basisnya ngurusi majalah musik waktu itu, Warning Max sama teman-teman DM ya. Jadi ruangnya sudah berhadapan dengan ruang musik, komunitas sastra, komunitas seni urban ala-ala gaul gitu. Terus dan kemudian tertarik dengan seni rupa yang basisnya galeri atau peristiwa seni-seni di Jogja gitu. Terus akhirnya tertarik ingin mengulik seni rupa sebenarnya mulanya melalui buku, karena kalau di seni rupa itu ada katalog gitu kan, dari katalog sebenarnya ingin ngulik-ngulik semua tentang seni rupa gitu. Dan waktu itu di perpustakaan Sangkring itu banyak banget katalog, banyak banget buku-buku impor gitu ya, banyak buku-buku tentang seni rupa. Terus itu kayak membuka hasrat ingin mengulik seni rupa yang tinggi melalui buku sebenarnya, melalui dunia literasi gitu. Dan terus akhirnya
bikin akun itu dan mulanya sebenarnya dikelola biasa aja gitu. Terus karena dalam kurun mungkin 6 tahun ya, 6 sampai 5 tahun jalan itu intensitas keseni rupa semakin menjadi, semakin sering terlibat, semakin sering bergaul dan sebagainya. Akhirnya banyak apa ya bahasanya rilis konten atau ngasih informasi terkait seni rupa gitu. Terus sampai pandemi ya, langsung sampai pandemi, waktu itu dikelola biasa aja lah, santai gitu, unggah, jualan buku juga jualan, dan waktu itu biasalah mengelola itu, nggak ada pretensi, nggak ada ambisi apa gitu. Terus sampai tahun 2021 pandemi itu 20 ya, sampai 20 pandemi. Terus aku sudah nggak di Buku Akik, cukup di Buku Akik. Terus pada akhirnya dihadapkan dengan aktivitas yang udah seni rupa banget lah gitu, terlibat di bienal, terlibat di banyak acara macam-macam. Terus akhirnya mengelola itu dengan cukup serius. Sebenarnya menurutku cukup serius, hari-hari mengelola buku seni rupa. Dan semakin kesini gitu semakin paham bahkan buku seni rupa itu menjadi alat, mungkin ya buat aku menjadi alat untuk merangsek ataupun alat untuk mengakses medan seni rupa sebenarnya. Dan mungkin hari ini aku mulai sadar bahwa aku udah menjadi bagian subjek yang aktif gitu di medan seni rupa itulah melalui buku seni rupa. Nah terus kalau kita ngomong seni rupa dan buku itu kan 6 hari ya. Tapi yang pasti dalam ringkasnya, dalam pengalaman mengelola buku seni rupa itu itu mungkin ruang baru ya. Itu kami menawarkan ruang ataupun prakteknya mungkin bisnis yang sangat spesifik ya. Bayangin aja berapa sih jumlah buku dengan topik seni rupa yang terbit di 1 tahun gitu, nggak lebih dari 20. Bayangin aja pasarnya gimana. Terus yang kedua, di seni rupanya sendiri aku pikir tidak banyak ya yang dengan sadar menggiatkan aktivitas-aktivitas penerbitan, publikasi dan sebagainya. Jadi dalam perkembangannya tuh aku pikir dengan bekal personalku atau pergaulanku yang begitu riuh mungkin ya, melihat di Jogja ada begitu banyak pameran, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak teman-teman yang tiap hari kita bisa kenal mereka gitu. Dan sebenarnya proses perkembangannya buku seni rupa itu kayak berbanding dengan bagaimana aku keluar atau kami bergaul gitu. Karena kebetulan di tahun setelah 2021 aku terus mulai mengenal, mulai ketemu teman-teman yang pada akhirnya juga membantu di buku seni rupa, tapi sifatnya lebih sifatnya kayak ya nongkrong sebenarnya. Terus jadi tempat nongkrong. Terus habis itu kami punya agensi dan sebagainya. Tapi secara aku rangkum lagi, sebenarnya ada muncul gairah yang tinggi gitu, yang ya kami senang buku pertama adalah. Terus yang kedua, kami juga senang mengunjungi pameran terutama dengan segala selebrasinya gitu. Dan memang aku ngulik seni rupa itu sebenarnya berangkat dari buku-buku gitu. Dan ngelihat buku-buku kan kayak ngelihat buku-buku dan ngelihat fenomena yang ada di lapangan kok kayak nggak sinkron ya gitu. Kayak harusnya komunitas misal nih, harusnya sebelum Arjok dimulai itu kan ada Young Error dan macam itu, kayak peristiwa seni yang menurutku itu monumental gitu, cuma nggak jadi buku gitu. Nah sementara sebenarnya kita mengulik sejarah, mengulik masa lalu kan itu sebenarnya apa yang ada di buku.
kita bisa ngomong gerakan seni rupa baru karena ada bukunya, kita bisa ngomong persagi, pelukis rakyat yang meskipun itu minim gitu karena referensi-referensi ya, dan terus menyimak gitu loh. Ternyata ada banyak banget yang bolong menurutku gitu. Misal apa yang terjadi di Jogja tahun 80 atau tahun 90 atau 2000-an awal lah, misal itu referensi dan literasinya nggak ada gitu. Kita kan udah punya peta-petanya, subjek-subjeknya, ada kurator, ada galeri, ada penggiat ini, dulu ketua ini dan sebagainya. Kita korek, kita hubungi satu-satu, kita cari semua artefaknya yang tertulis, buku dan katalog. Nah kemudian kita olah atau kita unggah jadi konten, dan itu apresiasinya lumayan menurutku gitu. Bahkan terus akhirnya buku seni rupa ya jualan buku standar gitu, tapi akhirnya menjadi sebuah media mungkin ya menurutku di tengah juga yang kalau kita ngomong orang-orang media seni rupa hari ini ya memang nggak ada, tewas kalau kata Pak Parno, dan mungkin juga sudah tidak dibutuhkan gitu, nggak relevan. Orang ketika majalah itu ada, mungkin ada majalah visual art, majalah arti gitu, yang baca berapa sih, yang beli juga berapa sih. Yang terakhir ada majalah Saraswati juga kayak nggak asik gitu, kayaknya nggak fenomenal gitu. Nah terus jadi apa yang terjadi di buku seni rupa sebenarnya random ya. Terus kita bisa jadi IO, kita bisa jadi publisher, kita bisa jadi terlibat di banyak project gitu, dan itu jalan-jalan aja gitu, kayak bahkan beberapa teman bilang buku seni rupa sebagai kolektif, buku seni rupa sebagai institusi dan macam-macam. Nah tapi menurutku yang pasti itu bisa jadi satu gambaran gitu. Ternyata terlalu banyak sesuatu yang bolong atau yang kosong yang bisa dikerjakan di seni rupa kita ya. Misal menurutku sebenarnya kalau kita mau fokus aja di penerbitan, kita pun bisa punya mimpi kayak Paidon atau Thames Hudson yang mereka spesifik memproduksi dan bekerja di literasi seni. Jadi memang bisnis buku dengan topik seni rupa yang mapan gitu. Nah tapi yang terjadi adalah ternyata bikin buku aja gitu ternyata nggak cukup gitu. Kayak infrastruktur yang urusan eventnya nggak ada nih, yang event rilis buku, infrastruktur promosinya nggak ada ini yang urusin. Akhirnya kita ngerjain semuanya gitu. Jadi ketika ada yang terjadi di buku seni rupa selama kurang lebih 3 tahun yang lalu, kita mengamininya by project gitu. Jadi buku seni rupa yang tiap momen, tiap waktu itu sedang mengelola project, dan itu menyangkut semua aktivitas di buku, ya produsennya, ya distributornya, ya promotornya, dan juga macam-macam lah gitu. Dan itu riuh kan, kayak itu random banget, dan kadang cukup melelahkan, tapi kadang happy juga karena itu sesuatu yang baru. Kita selalu terlibat dalam eksperimen gitu, karena mempublikasi subjek seniman A gitu yang sebelumnya jarang terpublikasi atau sebelumnya belum diolah dalam pola komunikasi tertentu, itu jadi sesuatu yang baru dan segar gitu. Kita bayangin, inget banget di zaman bikin konten tentang Nasirun gitu, ternyata rame gitu kan, ternyata apresiasinya bisa kayak gitu ya gitu. Dan kalau kita ngomong seni rupa kan ini sesuatu yang gemerlap dan riuh di ruangnya masing-masing gitu, tapi tidak pernah menguak atau jadi subpublik yang memang semeriah itu gitu atau seseru itu gitu. Terkecuali beberapa ya, mungkin ada Arjok itu yang memang sifatnya entertain dan populis gitu. Tapi ternyata kalau kita ngomong seni rupa kan yang ini isinya yang gila-gila, yang unik-unik, yang edan-edan gitu. Dan ketika kita kebetulan ada di lingkungan itu dan bisa menangkap itu, kayak basisnya kayak reportase gitu. Dan itu nggak pernah habis gitu. Itu di luar ini, bahkan obrolannya masih jadi random kan, apa itu sebenarnya di luar
Kita nanti mau ngomongin ekosistem, kita nanti mau ngomongin bagaimana wacananya berkembang, pasarnya yang berkembang itu super random dan super riuh. Nah sebenarnya buku seni rupa mengakomodir itu dengan segala kerandomannya lah. Kita unggah apa aja lah gitu, karena juga nggak ada kepentingan dalam tanda kutip kepentingan khusus di seni rupa, karena kami orang buku gitu, orang buku gitu yang hadir di medan itu, dan kita merayakannya. Sebenarnya kita merayakan apapun lah gitu. Jadi mungkin buku seni rupa itu ruang perayaan apapun aktivitas yang terjadi di seni rupa sejauh yang bisa kami gapai dan tangkap gitu. Dan memang basisnya Jogja banget gitu, dan Jogja aja udah nggak habis-habis lah gitu. Terus secara praktek kami lebih spesifik sebagai, kalau hari ini menyebutnya sosial media spesialis gitu ya kan, sosial media spesialis. Kita mengeksperimen konten-konten itu sebagaimana yang ada di buku seni rupa itulah, yang secara praktek akhirnya berhadapan dengan isu-isu serius mungkin ya. Nah, terus ini yang paling hangat mungkin di kurun sekitar bulan Juli sampai Agustus sampai September itu ada satu situasi, ada satu kondisi, ada satu fenomena di mana banyak sekali acara-acara seni rupa, banyak sekali proyek-proyek seni rupa yang ditampilkan, dan juga seni rupa juga kita tahu selalu terhubung dengan beragam praktek seni yang lain. Kemudian di masa itu bergulung menjadi satu peristiwa atau fenomena yang banyak orang sebut sebagai lebaran seni, banyak orang sebut sebagai hari raya seni rupa. Apapun lah itu, sebenarnya itu suatu proses yang terus bergulir dan bergulung ya. Nah, keriuhan itu menjadi menarik sebenarnya kita sebagai warga seni. Ini kayak momen dimana semua orang show up, semua orang tampil, karena di waktu itu intensitas denyut atau ritme seni rupa hasratnya lagi tinggi-tingginya menyebutnya gitu. Nah, memang suka atau tidak fenomena ini dipantik oleh satu event atau sebuah yang hari ini bergulir menjadi festival gitu, Arjok gitu. Jadi singkatnya di masa Arjok itu ada banyak banget acara-acara seni yang diselenggarakan. Itu juga sekaligus sebuah mapping gitu atau sebuah landscape di mana kita sebenarnya secara spesifik bisa setidaknya menyimak bagaimana sih perkembangan seni di Jogja hari ini, mana yang tetap konsisten, mana yang bereksperimen, mana yang baru, terus atau maupun mana yang semakin menggila gitu. Sebagai warga seni gitu, buku seni rupa siap merayakannya gitu ya, buku seni rupa atau kami siap merayakannya, tapi kami juga secara situasional akhirnya kayak terlibat di beberapa subjek-subjek itu gitu. Kayak di Arjok pada akhirnya kami terlibat di mengelola salah satu medianya Jogja Arts Week, dan di acara-acara yang lain kami juga terlibat gitu. Nah, ada yang menurutku buat aku mungkin agak lucu gitu. Nah, jadi kami punya agensi, namanya Agensi Seni Rupa. Menjelaskan kayak buku juga buku seni rupa, toko ya toko seni rupa. Nah, kami sebenarnya diorder oleh banyak para IO ini untuk mengelola publikasi dan juga program gitu. Jadi kadang dalam beberapa hal kami bisa mengunggah satu feed, satu posting di akun-akun, satu feed yang sama atau satu informasi yang sama di akun-akun seni-seni Jogja itu gitu. Satu. Nah, terus
eh, yang menarik kan adalah fenomena ini tuh sebenarnya dihidupi dan juga direspon oleh banyak orang ya. Ada yang fokus ke market, ada yang fokus ke entertainmentnya, pariwisatanya, ada ke festivalnya, ada yang lebih ke wacananya atau distribusi pengetahuannya, ataupun bahkan yang hari ini sangat terasa sekali bagaimana sajian ini menjadi satu presentasi pariwisata yang menurutku itu bergulung jadi satu, dan semua orang berusaha memberikan yang terbaik, semua kunjungannya berusaha pengen diramaikan gitu, sampai akhirnya sebenarnya kayak kita mabuk ya, mungkin kayak kita mabuk kalau akhirnya kayak tidak menemukan dalam gemuruh dan perayaan itu, terus akhirnya kayak ya sudah lewat, ya sudah kosong gitu. Nah, aku nggak tahu ini sebuah ketimpangan atau apa gitu, karena kebetulan mungkin aku secara personal gitu terlibat di dalamnya gitu. Tapi kayak kayak terus ini apa sih gitu sebenarnya. Jadi kayak seni rupa hari ini tuh dibacanya terus sangat chaos ya gitu menurutku. Kurang lebih kayak gitu sih, sangat chaos dan sangat random. Tapi sebenarnya menarik gitu. Tapi apa ya, kalau yang aku sebenarnya tidak menggelisahkan ya karena merayakan itu semua gitu. Tapi memang ternyata perayaan-perayaan itu sangat melelahkan gitu. Dan banyak banget teman-teman yang terutama karena ini dihidupi oleh para pekerja-pekerja seni ya, bagaimana para pekerja seni meluangkan waktunya menyambut itu untuk sebuah presentasi yang mungkin ini bagian dari jualan atau mungkin ini bagian dari karir gitu, tapi setidaknya keriuhan ini kayak tidak membawa tanda apa-apa gitu menurutku ya. Aku nggak tahu apakah kita perlu membayangkan gerakan-gerakan seni tertentu ataupun urgensi atau isu-isu tertentu dalam tiap itu, karena memang semua isu hadir, semua visi hadir, semua tujuan hadir yang wow, riuh sekali gitu. Dan terus melihat bagaimana memang hari ini yang tidak dibayangkan dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana potensi wisata itu nyata dan konkret dalam praktik pameran ya, terutama sebenarnya lebih ke relasinya dengan publik gitu. Aku tidak membayangkan gitu berapa sih market pasar yang terserap dari jualan mereka, tapi apresiasi publiknya menurutku nyata gitu. Nah, yang menarik sebenarnya bagaimana sih si penyelenggara ataupun para subjek-subjek warga seni yang bermain di situ bisa maintenance hubungannya dengan publik hari ini gitu. Oke, betul kalau sekadar berkunjung mereka pasti berkunjung gitu ya, tapi apakah tujuannya sampai atau apakah gagasannya tersampaikan itu kita nggak tahu ya. Dan terus hari ini kita lihat betul ya bagaimana seni rupa itu benar-benar dihidupi publiknya gitu. Beberapa orang menggelar seni rupa misal dengan tipikal mempresentasikan visual-visual atau karya-karya seni yang instagramable, eye-catching dan macam-macam. Dan aku pikir menarik untuk mengkaji bagaimana secara serius ya relasi publik seni hari ini yang sebenarnya menghidupkan seni rupa secara umum gitu. Kita nggak bisa bayangin seni rupa itu tanpa tiktokers misal hari ini, karena memang kami ada di wilayah itu dan sering mengulik tentang itu, dan efeknya konkret gitu. Satu postingan di sosial media
dengan viewers yang bisa sampai jutaan, sangat memengaruhi kunjungan atau apresiasi ke ruang pameran secara signifikan, yang puncaknya nggak heran kalau satu hari itu dikunjungi bisa 1.500 sampai 2.000 orang, bayangin aja kan, kayak gitu. Nah, terutama juga menyimak bagaimana praktik-praktik ini, menurutku aku selalu melihat ada kecenderungan yang berbasis tema-temanya lebih ke ekologis gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi praktek-praktek pameran kan semuanya paradoks semuanya ya kan. Ya aku gini sih, kayak aku berandai-andai menyimak dari ini semua, dari gelaran yang berlangsung di selama masa Lebaran Sedih, kayaknya bisa deh ada satu, kayaknya kita bisa menangkap sebenarnya satu urgensi atau kecenderungan atas semua praktek seni rupa yang memang hari ini menyenangkan sekali, dengan apresiasi udah pokoknya menyenangkan banget lah, marketnya juga ada, tapi terus perkembangannya tidak bisa kita baca gitu ya, terus ini mengarah kemana sih gitu. Dan menurutku justru malah gerakan-gerakan yang kemungkinan lebih strategis gitu adalah bagaimana seniman-seniman hari ini yang ada dalam ruang atau lingkup praktek-praktek yang lebih konseptual gitu, yang relasinya hari ini misal dengan tradisi atau dengan hal-hal yang bersifat ya lokal gitu ya, tapi lebih menyasar ke situ-situ gitu. Jadi membayangkan terus keriuhan ini bisa kita pecah lah, tidak terpusat di Jogja saja misalkan, tapi bisa kepecah di tempat-tempat yang lain, meskipun itu akhirnya mungkin akan jadi paradoks yang baru, terus nanti menjamah ke misal komunitas desa-desa yang sebagainya, yang akhirnya problem-problem umum atas dampak pariwisata itu juga terjadi lagi gitu. Suka atau tidak gitu, pada akhirnya kita sepakat bahwa ada yang lain dan juga mengakui ada yang ala Jogja. Dan yang ala Jogja ini kan sebenarnya potensi sekaligus kutukan ya kan, potensi sekaligus kutukan. Nah, Jogja memang selalu menawarkan gairah seni yang amat menyenangkan sekali gitu ya. Aku juga membayangkan bagaimana sebenarnya semangat revolusi ini tetap hidup dan menyala di semua para pegiat seni kita. Dan saya membayangkan aku rekap terlibat di kesenian Jogja itu kemudian selalu takjub bagaimana orang-orang seniman kita tuh melakukan sesuatu apapun ya, dengan kegilaannya, dengan segala hasratnya, dengan segala, bahkan mereka beberapa yang banyak jadi tumbal sebenarnya, maksudnya all out all in untuk Jogja sebenarnya. Dan situasinya juga kita sadar dengan atas nama Jogja gitu, semua atas nama Jogja dengan seni dan budaya, kita selalu mendapat legitimasi yang verified lah gitu, oke dan ampuh gitu. Nah, kemudian intens terlibat di kesenian, khususnya seni rupa di Jogja, sebut saja intensnya gitu sejak 2020 lah gitu. Saya melihat bahwa Jogja ini semakin aneh lah gitu, maksudnya kalau aku mengutip Nilu gitu, sebenarnya ada beberapa pilar-pilar yang membentuk wajah seni rupa Jogja, ataupun juga kalau kita ngomong Jogja pada akhirnya suka atau tidak ngomongin Indonesia gitu ya. Itu ada Biennale Jogja, presentasi
pameran seni rupa yang berbasis wacana, terus ada juga Arjok yang lebih berbasis entertainment, populis, terus ada juga FKY yang lebih merepresentasi bagaimana pertemuan-pertemuan yang lokal yang hangat hari ini dengan lebih selebratif lah, lebih gayeng gitu. Ada juga lagi yang semakin jadi event tahunan, ada Nandur Serawung, ada festival fotografi, ada teman-teman yang semakin tahun itu ada event-event baru yang presentasinya tahunan gitu. Ada Jogja Annual Art, baik dari itu galeri, ada Warta, itu juga basisnya manajemen seni gitu dan sebagainya. Nah, yang menarik sebenarnya ternyata semua ini berelasi gitu. Sebenarnya kayak orang-orangnya sebenarnya sama dalam tanda kutip ya, sebenarnya sama. Jadi hal yang menurutku lucu ataupun seru gitu, kamu bisa ketemu subjek orang yang sama di semua platform itu gitu. Di Biennale bakal ketemu ini, di Adjoban ketemu ini, dan ini kayak mengindikasikan kayak sebenarnya meskipun dengan presentasi yang beda-beda ya, tapi ternyata teman-teman ini sangat luas, menurutku sangat luas sekali ya, dia berada di ruang-ruang yang sama dan semua itu berelasi sebenarnya. Jadi kayak kalau kita melihat rivalitas itu selalu ada. Sebenarnya selalu ada kalau di dalam rumah gitu ya, tapi secara permukaan memang ini adalah fakta yang menurutku memang dibangun bersama gitu. Jadi wajah seni rupa Jogja hari itu sudah dibangun bersama gitu, dan saling mempengaruhi dan saling terhubung. Nah, kita kebetulan ngelola Jogja Art Week, jadi membayangkan juga kembali ke keriuhan tadi, bagaimana kita bersiap dijejali oleh 150-an lebih event selama 2-3 bulan ke depan yang tidak pernah habis. Dan yang aku simak gitu, yang wajib atau yang konkret dari potensi seni budaya ini lebih ke praktek pariwisata ya kan. Dan kita tahu juga bahwa pemerintah kota Jogja, atau lebih spesifiknya keraton, memang sangat peka dan sangat peduli sekali dengan perkembangan semua kesenian di Jogja ya. Aku pikir mereka mengakomodir semua pelaku-pelaku seni yang ada di Jogja. Sebenarnya kalau kita mau ngulik itu, semua seniman disupport lah gitu, semua seniman disupport. Betul ada 1-2 kritik, kadang kritiknya tidak relevan ketika supportnya turah-turah, sisa-sisa gitu. Ada banyak sekali yang bisa kita akses dari Danais dan itu melimpah-limpah. Sampai Jogja tuh kayak kebingungan mau bikin apa lagi gitu. Nah, tapi yang menarik gitu menurutku, saya membayangkan bagaimana riuhnya pariwisata berbasis seni dan budaya dalam 10 tahun yang akan datang gitu. Apalagi ketika Jogja di saat ini sedang menyiapkan kotanya menjadi kawasan situs budaya UNESCO itu, yang memang untuk disiapkan sebagai pariwisata budaya. Keriuhan dan dampaknya udah pasti terbayang lah, apalagi sebentar lagi kita terhubung tol gitu, dan bersiap dengan akhir pekan di Jogja yang sangat penuh dan macet itu. Tapi mungkin di sini juga kalau menyimak dari teman-teman, kami sering mendiskusikan ini, kayaknya nanti pola keseniannya itu bergeser deh secara ini teritorinya ya. Kita gejala-gejalanya kita bisa lihat, kafe-kafe di Jogja itu semakin desa, semakin mepet, itu kan semakin menjual, semakin punya nilai.
dan potensi kawasan-kawasan di luar di sekitar Jogja. Kita lihat kayak Solo, Wonosari sih masuk Jogja ya, tapi maksudnya secara ini di luar kota Jogja gitu. Wonosari, Solo, Klaten, Magelang, Wonosobo, Purworejo dan sebagainya itu menjadi sangat seksi sekali menurutku gitu, apalagi dengan wacana hari ini kesenian yang desentralisasi, terus dengan praktek kalau di Biennale itu semangatnya dekolonial gitu, semakin tempat-tempat pinggir ini semakin lebih punya nilai gitu, dan membayangkan bagaimana mereka itu juga bersiap untuk menyiapkan diri semua lah gitu. Dan aku nggak tahu, sering kesini semakin dihadapkan pada mungkin kayak situasi yang paradoks gitu ya, tapi menyimak apa yang terjadi setelah terolah dengan pariwisata gitu, dampaknya selalu seperti itu, dampak ekologisnya, terus dampak pengelolaan wisatanya yang kita kayak tidak pernah bisa beranjak menuju satu perubahan wisata yang fair gitu, dan tidak pernah beranjak dari model-model replika wisata ala-ala gitu. Ya sebenarnya tidak ada yang salah dengan Nepal in Java ataupun Paris, Menara Paris di mana, Harau atau mana. Nah, cuma jadi ketika sudah ada potensi di situ kan ada swasta masuk dan juga yang lain itu inisiasi-inisiasi dari pebisnis yang merespon ruang itu, yang sebenarnya akhirnya secara kuasa modal itu teman-teman yang basisnya aktivis yang bergiat disebut saja pariwisata berbasis ekologis dan sebagainya itu semakin tidak punya tempat gitu. Dan aku pikir kita akan bersiap dengan ini ya, akan bersiap dengan segala keriuhan ini, dan juga sekaligus melihat bagaimana dampak ekologisnya. Aku pikir ini yang perlu kita rumuskan bersama untuk kita memulai satu, ya sebut saja gerakan-gerakan pariwisata memang berbasis seni budaya, tapi prakteknya lebih lebih ramah lingkungan. Soalnya kalau kita ngelihat pasar hari ini semuanya dibeli, semuanya nggak ada yang nggak laku, apalagi dengan nama Jogja lah gitu. Semuanya tuh dibeli, semuanya dikunyah gitu, dan betapa orang memang sangat haus, dan bagaimana Jogja memang berhasil dengan mitos adiluhung dan juga culture-nya itu gitu. Meskipun juga sebenarnya saya selalu juga melihat bahwa ya Jogja itu masih mending banget lah gitu, ini tanpa mengkerdilkan yang lain gitu, misalnya secara kesadaran masyarakatnya dalam mengelola atau merespon sesuatu ya lumayan gitu sih. Nah, terkait seni rupa bagaimana gitu, saya membayangkan terus pada prakteknya gitu, aku tidak tahu bagaimana, karena hari ini menduga atau merumuskan ataupun mengindikasi sebuah gerakan itu sulit ya, karena memang seni rupa tidak punya media. Terus meskipun kami yakin sebenarnya bersama sosial media atau bersama TikTok itu, kami yakin itu sebagai platform yang cukup strategis gitu, tapi lebih lanjutnya kan susah untuk mengindikasi ada gejala-gejala yang bisa kita tangkap dari semua keriuhan fenomena itu. Tapi menurutku praktek seniman-seniman yang sebut saja basisnya konseptual artis gitu hari ini semakin lebih punya potensi dan posisi yang strategis menurutku. Misal
sebagai sampel gitu, kami ada teman namanya FJ Kunting gitu. Dia sebenarnya basisnya performance artist gitu, tapi apa yang dia praktekkan gitu dengan berkesenian, dengan melakukan kesenian, mereka juga menyumbang ataupun berupaya untuk konservasi lingkungan, dengan menanam pohon dan dengan menambahkan mitos-mitos baru yang itu menurutku urgent untuk isu-isu hari ini gitu. Dan tapi juga menawarkan satu paradoks, bukan satu paradoks, menawarkan satu gambaran yang cukup uh, yang cukup tapi kan akhirnya semakin ke desa-desa gitu ya. Maksudnya kesenian kita sebenarnya kayak bergerak semakin ke desa-desa, semakin ke ruang-ruang yang paling private, semakin ke yang alam-alam dalam tanda kutip itu. Oke, atas dasar ekologis terus alamnya sebenarnya juga menjadi subjek gitu sebagai isu yang terus dibawa, tapi di saat itu juga potensi kerusakan lingkungannya juga tinggi gitu. Ada banyak perbincangan ya, tapi dari pengalaman yang kami lakukan sebenarnya Jogja ataupun seni rupa hari ini kan selalu dalam upaya untuk membangun infrastruktur gitu. Misal apa yang dilakukan Arjok, event yang tahunan dilangsungkan, sebenarnya dia sedang membangun infrastruktur menurut saya, karena dia tidak hanya menyajikan satu event khusus gitu, tapi dia juga mencoba untuk mengakomodir ataupun membentuk sebuah ekosistem yang ya kalau bisa dibilang profesional ya profesional, kalau bisa dibilang melibatkan banyak masyarakat, semakin terlibat di situ ya itu memang benar gitu. Terutama bagaimana juga kesenian hari ini kalau dibilang mulai terbuka gitu sebenarnya ya agak terburu-buru juga, tapi tempat bagaimana untuk penyandang disability, terus untuk anak-anak, lansia dan sebagainya semakin mendapat perhatian ya. Dan ya positifnya banyak sekali gitu, tapi juga permasalahannya sebenarnya masih hal-hal yang paling dasar, bagaimana konektivitas antar stakeholder inilah yang perlu dibangun dan selalu seperti itu gitu. Kita cukup capek ya untuk mengeluhkan peran pemerintah atau mengeluhkan bagaimana kuasa swasta gitu, cukup capek gitu menurutku. Tapi yang pasti saya optimis gitu ya. Sebab juga apalagi hari ini dunia media informasi atau subjek-subjek informannya, komunikatornya itu ada bersama Gen Z, Gen Alpha gitu, dan terutama bersama para netizen gitu. Nah yang memang jadi fenomenal itu kan apa yang terjadi di TikTok gitu ataupun di sosial media yang semua yang baru atau semua isu sebenarnya menurutku diakomodir di sana ya. Hal-hal yang baru atau hal-hal yang kemudian direspon oleh banyak orang itu dari melihat apa yang viral gitu. Itu juga terjadi di musik atau terjadi di mana-mana gitu. Nah sebenarnya kalau subjek-subjek para konten kreator ataupun para platform-platform digital yang memang basisnya mereka aktivisme, menurut saya kayak aktivisme, maksudnya mereka inisiasi sendiri kan ya, otonom dan inisiasi sendiri, inilah yang menurutku strategis untuk kita ajak bersama, untuk kita diajak kolaborasikan bersama gitu. Dan memang faktanya kesadaran konektivitas inilah yang sebenarnya masih kosong kan gitu. Jadi kami kalau di agensi seni rupa, jadi kayak tipikalnya kan gini, kalau sekali tercium dan sekali laku itu
terus dipakai terus kan ya, terus dipakai terus gitu kayak terus semua orang order gitu loh, terus semua order ya kami kewalahan juga. Nah terus tapi kami sebenarnya selalu mempromosikan untuk ini loh, ada ini, kita ngajak ini, kita ada ini, dan prakteknya adalah akhirnya ruang atau ruang aktivasi itu buat kami jadi sosialisasi juga. Ini lo ajak ini lo apresiasi ini lo penting fenomena yang seperti ini. kayak gitu. Jadi integrasi dari sosial media sangat menarik dan sangat seru, dan itu kan kayak proses yang bergulung ya, kayak memang proses yang menjadi gitu, dan memang dampaknya mungkin nggak besar hari ini, tapi suatu ketika subjek-subjek ini tidak ada atau objek-objek ini absen, kita baru sadar misalkan. Pada dasarnya saya selalu tertarik ataupun juga dalam beberapa hal terpukau dengan topik atau pembicaraan tentang generasi gitu ya. Jadi kalau kita baca sejarah ya, misal seni rupa itu dibangun dari generasi dan generasi. Generasinya Sujoyono, generasinya yang terakhir misal Taring Padi, S56 dan sebagainya. Dan itu hal yang selalu mengusik dan menggelitik sebenarnya apa yang kami lakukan gitu. Dan secara personal saya sangat terobsesi sekali dengan kerja-kerja generasi gitu ya. Dan terus dari obsesi itu membayangkan kayaknya seru nih kalau yang bikin satu proyek atau bikin satu aktivitas tertentu yang isinya teman-teman kita, angkatan kita gitu. Dan memang sebenarnya itu adalah praktek yang natural sebenarnya, tapi dengan sadar gitu kayaknya akan jadi seru gitu ya. Kita membayangkan misal dari Jogja dan Jogja itu tidak akan pernah habis kalau mau ngomongin lini masa tentang itu gitu. Memang aku selalu terpukau lah ya, bagaimana misal dalam generasinya Cak Nun itu kayaknya seru banget ya misal, atau Jogja di masa itu, zaman Rendra atau zaman yang paling dekat dengan aku dan suka atau tidak menjadi referensi itu, bagaimana kita melihat prakteknya teman-teman Taring Padi, ruang Mes 56 hari ini gitu. Tapi dalam situasi atau dalam prakteknya juga kita juga selalu menganalisa kayak generasi itu alami loh, maksudnya kayak itu memang ada gejolak-gejolak tertentu yang memang membentuk mereka seperti itu gitu. Dan akhirnya dengan ngulik-ngulik itu juga kita juga sadar kalau bahwa kita itu sedang dalam proses menjadi gitu ya. Terus juga dengan kesadaran masa iya kalau sudah terlibat di sini tidak tercatat gitu.